Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Halo sahabat bahasa, senang sekali saya dapat kembali menyapa sahabat bahasa dalam program Ruang Temu di kanal siniar Kelasa Kantor Bahasa Provinsi Lampung. Sahabat bahasa, beberapa tahun ini kita akrab dengan istilah literasi. Nah, istilah literasi ini memang menjadi dilema untuk negara kita Indonesia. Organisasi PISA menempatkan Indonesia pada peringkat 2 terbawah dari sekitar 60-an negara di seluruh dunia dengan negara yang paling tidak berliterasi. Lampung tidak kalah hebatnya, kita ada di peringkat 5 terbawah yang ditetapkan oleh Kemdikbud sebagai provinsi yang kurang ataupun minim literasinya. Nah, ini tentunya menjadi permasalahan yang menjadi pekerjaan kita bersama untuk menuntut segera diselesaikan. Salah satu upaya peningkatan literasi adalah gerakan literasi dari rumah. Nah, metode yang hari ini cukup populer dikenal di masyarakat dengan metode membaca nyaring atau read aloud. Salah satu komunitas yang ada di Provinsi Lampung, komunitas Read Aloud Lampung, hari ini kita hadirkan untuk berbincang mengenai apa sebenarnya read aloud ini dan bagaimana efektivitasnya dalam membangun literasi dari rumah. Dan bersama saya saat ini sudah ada narasumber dari Read Aloud Lampung, yaitu Mbak Ageng Nurmalasari. Selamat siang Mbak Ageng, apa kabar? Selamat siang Mas, Alhamdulillah baik, cerah ceria sesuai dengan hari ini kita mau ngomongin literasi Nah, dari mantap. rumah. Senang sekali hari ini Mbak Ageng sudah hadir di studio Kelasa. Terima kasih Mbak Ageng sudah berkenan untuk hadir. Dan tentunya sahabat bahasa kita akan mengetahui lebih lanjut apa itu read aloud dan seperti apa efektivitasnya dalam membangun literasi dari rumah. Bersama saya Parias, Narakata Ruang Temu. Edisi kali ini kita akan berbincang mengenai read aloud bersama dengan Mbak Ageng Nurmalasari. Mbak Ageng mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu sedikit apa sih sebenarnya komunitas read aloud ini? Komunitas Read Aloud ini adalah komunitas yang sebenarnya bukan mentargetkan anak-anak itu untuk bisa membaca, tapi lebih ke anak-anak tuh gemar yang namanya gemar membaca dan terpapar sama buku tuh sedini mungkin. Jadi kalau bisa tuh kita nggak menuntut anak untuk bisa membaca, tapi bagaimana membuat kegiatan membaca itu menyenangkan. Jadi kenapa yang namanya Read Aloud nggak punya tujuan untuk anak-anak bisa membaca, tapi gemar membaca. Karena lebih dalam artinya gemar membaca menjadi seorang anak menjadi pembaca sepanjang hayat. Nah, jadi upaya untuk mengenalkan buku sejak dini kepada anak-anak agar nantinya mereka terbiasa dengan buku gitu. Iya, Nah, benar kemudian praktiknya biasanya seperti apa Mbak Ageng untuk metode read aloud banget. ini? Praktiknya sangat sederhana. Nggak dibutuhin sesuatu yang sepertinya mahal, ribet, nggak banget. Tapi cuma sederhana, yang dibutuhin adalah orang yang mau membacakan. Bahan bacaan. Jadi nggak perlu buku yang terlalu mahal juga nggak perlu gitu. Jadi sebenarnya butuh bahan bacaan, butuh orang yang mau membacakan, butuh orang yang mau mendengarkan atau anak-anak yang mau mendengarkan bahan bacaan yang dibacakan, sudah. Dan waktu yang cukup untuk kehadiran dari seorang pembaca dengan suasana hati yang menyenangkan dan kondisi yang itu yang kita selalu garis bawahi harus menyenangkan. Harus menyenangkan. Iya, karena kalau nggak menyenangkan pasti anak-anak susah ya untuk Iya, bisa bener diajak. Nah, banget. kemudian terkait dengan metode ini, menurut Mbak Ageng sendiri, itu bisa seberapa tinggi sih efektivitasnya metode ini diterapkan untuk meningkatkan minat anak, terutama dalam membaca buku? Mbak Ageng mungkin agak boleh dekat ke pelantangnya. Nah, Oke, kalau untuk efektivitas minat baca hmm, anak, mungkin kalau minat kita nggak bisa nilai ya. ya, Maksudnya kita nggak tahu nih minat anak dengan buku bisa dilihat dengan apa gitu. ya. Tapi kalau aku lebih senang meningkatkan gemar membacanya. Jadi dengan anak di read aloud secara efektif, nggak usah lama-lama, sehari, nggak usah sampai 1 jam, nggak perlu. 5-10 menit itu udah cukup banget. 5-10 menit sehari, Sehari, sekali aja atau sekali berulang? sekali aja untuk Oh, di awal untuk kayaknya ngebuka kegiatan apa sih read aloud ya, apalagi anak-anak yang nggak pernah terpapar buku sedari dini gitu.
Cukup 5-10 menit, kondisinya menyenangkan, itu efektivitasnya akan menaikkan yang namanya anak-anak gemar membaca dari yang tadinya cuma mau dibacain 1 buku. Akhirnya naik jadi 5 buku. Dari 5 jadi 10 buku. Dalam 1 hari yang tadinya cuma 10 menit, mungkin jadi 20 menit dalam 2 kali sesi membacakan buku. Jadi kalau aku lebih lihat peningkatan kegemaran membaca buku dari Read Aloud adalah seberapa banyak atau seberapa sering anak-anak diminta dibacain buku. Karena prosesnya itu menarik, jadi mereka juga makin penasaran gitu ya, banget. pengen baca, pengen denger lagi cerita dari buku yang lain. Nah, terus terkait dengan keterampilan berbahasa itu kan kita tahu ada 4 komponennya, Mbak. Ada mendengar, membaca, berbicara, dan juga menulis. Nah, metode membaca nyaring ini apakah sudah mengakomodasi keempat komponen berbahasa tersebut, dan efektivitasnya itu membuat mereka itu nanti lebih terbiasa dengan keempat komponen ini, atau seperti apa gitu, Mbak? Udah pasti ya, kayak tadi bilang mendengar itu udah pasti, karena mau nggak mau kita nih sebagai yang pembaca kan kita mengeluarkan suara dari setiap kata, kalimat dari yang ada di buku. Nah, makanya ada bahan bacaannya. Mau nggak mau kosakata yang tadinya cuma 10 kata, misalnya 0-1 tahun cuma bisa denger mama, papa, makan misalnya, akhirnya seringnya dibacakan, akhirnya kosakatanya tambah tuh. Bank kosakatanya akan bertambah. Dikeluarinnya kapan? Dikeluarinnya ketika anaknya udah siap. Dalam artinya misalnya sudah bisa ngomong, mengeluarkan babblingnya akhirnya nggak cuma mama-mama. Nah, misalnya gitu ya. Terus mendengar itu udah pasti ya. Terus berbicara udah pasti, karena mau nggak mau anak tuh akan ngerasa gini, ngelihat ibunya bacain buku, keluar kata, keluar suara, dia akan penasaran nih, apa sih ibu itu tuh dari mana sih gitu kan. Oh, dari buku. Oh, itu kata-katanya. Mau nggak mau dia akan terstimulus buat yang namanya ngomong. Buat yang namanya ngomong tuh nggak cadel pertama, ngomong nggak terbata-bata, ngomong nggak sepotong-sepotong, nggak cuma bu. Tapi karena ibunya sering ngomong ibu, susu nggak akan keluar yang namanya su gitu. Karena bu nggak keluar mam, nggak. Tapi misalnya mandi nggak keluar di, nggak. Tapi mandi. Minum, makan kayak gitu. Misalnya terus menulis dan membaca udah pasti, karena apa? Secara tidak langsung anak akan terstimulus, ibu bisa ngomong begitu lihat dari buku. Terus ibu bisa menulis. Aku pengen tahu dong kegiatan menulis sama yang membaca tuh gimana sih? Akhirnya menulis sama membaca keinginannya itu keluar secara natural. Bukan lagi dari sisi orang tua yang pengen, wah anak udah 4 tahun nih, harus udah bisa A sampai Z. Harus udah bisa yang namanya ngebaca 1 kalimat. Aduh, anaknya udah mau SD. Aduh, masuk SD ini di tes loh, baca tulis hitung. Itu nggak akan keluar dari orang tuanya, tapi keluar dari anaknya itu sendiri untuk yang, mama nulis tuh gimana sih? Mama huruf A itu gimana ya nulisnya? Aku harus apa dulu? Akhirnya keluar natural dari seorang anak itu. Akhirnya jadi menyenangkan merangkai kata, merangkai kalimat. Karena nggak akan dipungkiri ya, sekarang kalau pelajaran bahasa Indonesia, untuk membuat 1 kalimat ngelihatnya dari gambar, pasti monoton deh. Itu aja. Misalnya ngelihat bunga, ya itu aja lah, bunga itu indah. Akhirnya ya sebatas itu, tapi kalau sering dibacakan buku mungkin akan tertulis begini. Bunga melati, warnanya putih, biasanya terlihat di pekarangan bunga, akan panjang gitu kan. Jadi karena Read Aloud itu akan memaksa anak secara tidak langsung, secara menyenangkan adalah think aloud-nya. Ketika membaca itu nggak cuma dari A sampai Z, dari awal sampai akhir, dari buka buku sampai menutup buku, itu harus terjadi yang namanya diskusi. Nggak boleh yang ya udah ibunya bacain aja sampai terakhir, itu nggak boleh. Jadi harus kayak, nak tadi ingat nggak neneknya itu bawa keranjang, apa ya nak keranjang isinya? Misalnya gitu ya. Terus, jadi ada proses interaksinya juga ya? Harus ada proses interaksi. Jadi kenapa Read Aloud sangat digaungkan untuk meningkatkan literasi, karena apa? Kita nih yang udah dewasa aja lah, masih kan suka yang namanya termakan hoax. Karena apa? Iya. Pemahaman bacaan kita ya gitu-gitu aja. Kita cuma sampai apa? Cuma sampai sebagai seorang yang mempunyai kemampuan membaca teknis yang mahir. Tapi pemahamannya ya begitu-begitu aja. Kenapa tadi Mas Parias bilang
ranking literasi kita segitu-segitu aja. Iya memang dari dulu sampai sekarang stigma kita adalah literasi Indonesia rendah, nggak ngerti sama yang namanya bacaan. Ya. Nah itulah. Terus belum lagi akses bukunya. Ya. Nah misalnya lagi udah bahasa Indonesianya nggak bagus, ditambah bahasa daerah, bahasa ibunya, makin lama makin pudar. Ya betul. Bagaimana literasi kita mau meningkat? kita bisa membaca, kita pintar membaca, tapi Pintar, sedikit pasti. dari kita memahami dari apa yang kita baca. Betul. Nah, berarti di sini saya menangkap peran read aloud ini cukup penting ya, Mbak, terutama dalam proses pemerolehan bahasa anak gitu. Jadi anak belajar kosakata baru dari apa yang dibacakan oleh ibunya gitu. Artinya menurut Mbak Seni ini saya bisa bilang ini kompetensi ya membaca nyaring ini yang mungkin saya pun perlu belajar gitu. Seberapa penting sih sebenarnya orang tua tuh harus memiliki kompetensi membaca nyaring ini untuk membangun gerakan literasi dari rumah gitu. Seberapa penting kalau dianggap di zaman sekarang penting, di zaman kekinian sekarang penting, di zaman hoax bertebaran di mana-mana penting, di mana orang tua sekarang lebih berlomba-lomba melihat tumbuh kembang anak yang sangat mudah aksesnya didapatkan gitu ya. Ketika red flag anak atau sisi tumbuh kembang anak, kok ini kayaknya anakku belum ini, belum itu. Nah, ketika orang tua nggak punya pemahaman bacaan yang bagus, itu ya akhirnya dia baca, wah anakku belum ini, aduh anakku nanti begini. Ya, berarti kalau ibunya atau orang tuanya saja, bapak ibunya di rumah pemahaman akan bacaan aja kurang, bagaimana mencapai tujuan itu tadi gitu kan. Nah, jadi read aloud sendiri bagi seorang ibu dan seorang bapak mau belajar tentang read aloud itu sangatlah penting karena mau nggak mau ketika kita mau bacain buku itu mau nggak mau kita harus baca dulu bukunya. Iya. Kita harus tahu dulu, paham betul. Jadi sama-sama belajar akhirnya. Betul. Orang tua baca, mau nggak mau akan tahu ada pengetahuan ini dalam buku ini yang mungkin sebelumnya nggak tahu. Habis itu belajar mau nggak mau intonasi. Yang tadinya bapak-bapak akan berpikir kalau bapak tuh bacain biasanya datar aja. Ya, udahlah itu tugasnya ibu. Enggak. Namanya read aloud buat anak kalau mau meningkatkan kompetensi. Itu yang tadinya datar, intonasinya bisa naik turun. Yang tadinya gak ada emosionalnya, itu jadi ada. Oh ya sedih, dia senang nak, dia terkejut nak. Akhirnya bahasa-bahasa tubuh atau bahasa-bahasa cinta yang biasanya gak terekspresikan, dengan read aloud mau gak mau orang tua, mau gak mau akan mengekspresikan. Iya. Jadi sangat panjang manfaat yang namanya, kalau dibilang cuma bacain buku, bayi dibeliin buku gitu. Itu tapi percayalah karena aku udah ngalamin, ekspresi, emosi, intonasi semua bisa dipelajarin gitu. Oke, jadi memang kompetensi read aloud ini sebaiknya dimiliki oleh para orang tua ya, Mbak ya. Karena ada proses interaksi. Karena sekarang kan di musim yang pandemi. Kemudian kemajuan teknologi, anak-anak dibekali cenderung dengan ya gawai, kemudian ponsel pintar dan peran orang tua jadinya mungkin di situ biar anaknya diam gitu, jadi dikasih itu. Padahal kita nggak bisa kontrol juga kan sejauh mana dia berselancar di situ. Betul gitu. Banget. Jadi interaksinya memang penting di situ tadi. Nah terus kalau misalnya bicara tentang pembelajaran read aloud sendiri Mbak, tahapannya itu seperti apa sih gitu bagi seorang orang tua misalnya, atau mungkin saya yang ingin belajar tentang konsep read aloud ini, dari mana mulainya? Mulainya nggak dari mana-mana, mulainya dari keinginan, oke mau bacain buku, pilih bukunya apa, target audiensnya siapa nih? Anak-anak murid kah? Atau keponakan kah? Keponakannya umur berapa? Murid-muridnya umur berapa? Misalnya kayak gitu. Tentuin dulu itu, pilih bukunya, disesuaikan. Kalau memang anak-anak yang nggak pernah terpapar buku, ya jangan langsung buku bacaan yang panjang kalimatnya. Itu bakalnya kayak, Om Parias nih ngomong apa sih? Udahlah nggak mau lagi kalau Om Parias ngomong bacain buku misalnya kayak gitu. Jadi sesederhana itu, ada bukunya, ada bahan bacaannya, ada yang mau bacain, ada audiensnya. Target audiensnya gimana nih? Oh anak-anak PAUD misalnya gitu ya. Oh ya sudah, kita ambil buku-buku yang misalnya seperti ini. Diawalin dulu buku-buku yang gambarnya menarik misalnya gitu kan. Terus habis itu ada sekarang kan banyak banget deh. Misalnya flip flap,
Kalau misalnya dia cuma sedikit 5 orang kan bisa sambil ayo buka misalnya gitu. Akhirnya apa? Oh iya ya Om Parias kemarin bacain buku tuh nyenengin banget deh. Nggak itu loh, aku nggak ngantuk, aku ngerti sama yang dibacain. Misalnya gitu. Ya sesederhana itu. Kalau Gitu. teknik membacanya gitu ada proses belajarnya gitu nggak sih Mbak? Misalnya belajar intonasinya atau artikulasinya sendiri, ada pelatihan atau apa gitu nggak? Kalau read aloud sendiri untuk itunya nggak ada, beda sama dongeng. Oh ya. Kalau dongeng kan kekuatannya adalah di bertutur. Jadi ketika dia artikulasi, intonasi, kemudian ekspresi itu nggak terlatih, nggak jadi tuh, nggak kebawa tuh dong, karena dongeng nggak bawa buku. Kalau kita gimana caranya? Kita membekali dulu deh, makanya kita harus baca dulu bukunya. Isinya tentang apa sih? Oh ini isinya tentang permainan Cilukba. Oh kira-kira ya tahulah permainan Cilukba tuh begini gitu ya. Habis itu kita bisa mainkan di ilustrasi. Ilustrasi ini bisa berbicara. Dalam artian kita nggak cuma melihat kalimatnya saja, kata-katanya saja, tapi ilustrasi di sini bisa kita kembangkan. Kita bisa, ini ada warna. Anak-anak bisa kita tunjuk. Ini warna apa? Ini apa sih? Pintu. Pintu untuk apa sih? Misalnya gitu ya. Jadi kalau intonasi, artikulasi itu learning by doing deh kalau dibilang. Jadi benar-benar ngikutin isinya buku itu. Nanti akan terbawa. Yang penting ada keinginan kuat dulu untuk membacakan buku bagi anak-anak usia dini. Benar gitu ya, banget. Berarti teknik membacakan buku ini untuk anak yang usia dini dan usia awal itu apakah sama atau ada bedanya Mbak? Kalau anak usia dini dan awal itu sebenarnya ada bedanya. Jadi kalau kayak 0 sampai 2 tahun lah ya, itu yang aku bilang perjenjangan buku sesuai umur. Jadi kalau 0 sampai 2 tahun ya janganlah membawa buku yang kalimatnya panjang, gambarnya kecil-kecil, gambarnya warnanya terlalu banyak, itu dia akan pusing, dia akan nggak nyaman sama itu. Tapi kalau misalnya sudah 3 sampai 6 tahun itu udah bisa yang warnanya agak banyak di dalamnya. Kata-katanya mungkin 3 sampai 10 kalimat itu udah bisa. Dan read aloud ini nggak cuma anak usia dini aja, sampai SMA pun ini bisa. Sampai tingkat lanjut kasarannya itu bisa. Karena sampai yang tingkat lanjut pun bisa Mbak? Iya bisa, tapi modelnya aja kemasannya beda-beda. Karena targetnya beda-beda kan. Makin ke atas adalah critical review-nya harus makin keluar dari seorang yang dibacakan gitu. Jadi gerakan literasi yang sekarang udah ada kan sampai tuh di tingkat SMA tuh ada kan. Nah itu kemasannya aja. Sebenarnya bisa read aloud sampai tingkat lanjut. Nah terus terkait pelaksanaan ketika kita praktik read aloud nih kepada anak ataupun mungkin peserta didik, ada nggak sih Mbak indikatornya yang kita tuh bisa lihat oh ternyata metode ini berhasil gitu, atau mungkin cara ini nih berhasil kita lakukan, mungkin dari responsnya atau hal lainnya yang kita tuh merasa apa yang mau kita sampaikan pesannya itu sampai gitu ke peserta atau pendengar dari membaca nyaring ini. Nah, ada yang namanya setelah membacakan nyaring, itu kan pas lagi saat membacakan kita udah ada diskusi. Nah, setelah membacakan nyaring kita bisa buat pertanyaan-pertanyaan singkat sesuai anak ya, sesuai jenjangnya. Jadi kalau misalnya 2 sampai 3 tahun bisa dipancing dengan pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini. Nah, tadi ada anak berbaju warna merah. Dia mau pergi ke rumah siapa ya? Ke rumah si Ali misalnya. Ngapain dia ke rumah Ali? Oh karena Ali berulang tahun mah. Loh kok kamu tahu Ali mau ulang tahun? Iya tadi tuh mama inget gak dia tuh pakai topi tuh loh ma. Dia tuh bawa kado misalnya gitu. Itu anak akan sampai ke situ. Dan itu yang diharapkan bertahan sampai tingkat lanjut, yaitu critical review-nya dapat. Pemahaman dari satu bacaan dapat, yaitu di setelah read aloud kita memang diwajibkan menanyakan, tapi bentuknya yaitu harus menyenangkan, jangan sampai kayak pelajaran gitu ya kayak tadi misalnya kata-katanya tuh lugas gitu, enggak gitu, tapi lagi-lagi dikemas yang menyenangkan sesuai gitu. dengan bahasa yang mereka mengerti gitu ya. Selain itu juga ada yang namanya Bookis Play. Bookis Play itu juga mendukung yang namanya read aloud. Jadi misalnya kita ingat ada satu halaman di situ misalnya ada anak membuat figura. Kita lakuin tuh.
Nanti dia bisa aja gini, mah warnanya merah aja kayak yang ada di buku tadi. Figurannya tadi tuh mah foto keluarga, ayah, ibu, dan anak. Kita cetak itu aja ya mah, misalnya gitu. Jadi ada praktiknya juga. Iya, hal-hal itu yang akhirnya membuat anak tuh ingatannya bertambah kuat. Rentang konsentrasinya bertambah. Kemudian imajinasinya udah pasti berkembang kayak gitu. Terus kalau misalnya bicara tentang buku, kan ini kan kaitannya erat sekali dengan buku ya Mbak. Ada nggak buku-buku tertentu yang memang biasanya dipakai oleh teman-teman di Read Aloud untuk praktik membaca nyaring ini? Biasanya yang bagus sebenarnya buku-buku yang berima. Jadi ya bagus ya, itu kan ujung-ujungnya sama. Terus udah gitu yang kalimatnya tidak terlalu padat. Karena kalau misalnya terlalu padat akhirnya jadinya read aloud-nya tidak bisa. Kalau anak-anak usia dini ya lagi-lagi itu nggak sampai tuh, karena udah padat, yang ngebacain udah capek duluan kan sama kalimatnya. Tapi kalau yang tingkat lanjut itu bisa pakai novel pun, itu bisa dijadiin read aloud. Jadi tinggal kita pakainya per bab kalau yang tingkat lanjut. Jadi dibuat kelompok kecil, satu orang satu bab misalnya, untuk satu bab, dalam satu bab satu halaman read aloud, sisanya baca mandiri. Kemudian disimpulkan, kita buat lagi reviewnya, itu bisa. Kalau anak-anak usia dini disarankan yang berima, kemudian disesuaikan dengan umurnya. Makin ke atas umurnya, misalnya 6 tahun ya batasnya gitu, itu sudah bisa kalimat-kalimat yang 10 kalimat dalam satu halaman sudah bisa. Gambarnya mungkin makin diperkecil sudah bisa, warnanya makin banyak sudah bisa, karena penglihatannya udah siap kan nerima warna yang macam-macam. Terus pendengarannya udah siap untuk nerima yang panjang-panjang. Tingkat konsentrasinya sudah siap karena dia sudah bisa duduk lebih lama, misalnya gitu. Tapi biasanya akan ada pertanyaan, tapi anakku tuh sukanya gerak aja walaupun umurnya udah 6 tahun, 7 tahun. Ya mungkin tipenya kinestetik. Caranya gimana? Habisin dulu tuh jatah bergeraknya. Habisin udah jatah bergeraknya, baru deh misalnya mau tidur, bacain. Jadi nggak ada deh ya bilang katanya nggak ada bisa deh anaknya tuh duduk diam dengerin aku baca buku tuh nggak bisa. Itu nggak mungkin. Karena apa? Karena itu tadi, anak kinestetik, habiskan dulu bergeraknya. Sampai mana? Sampai seharian. Oke, malam baca nyaringnya. Siapin bukunya, anaknya yang pilih. Temanya hari itu apa? Main bola. Ambil bukunya tema main bola. Misalnya kayak gitu. Kalau buku-buku semacam ini ada tempat-tempat khusus gitu nggak Mbak belinya? Atau bisa dibeli di toko buku mana manapun? Aja. Apa aja sih ada sih, toko buku mana aja ada. Tapi yang biasanya kalau mau menyederhanakan nih, misalnya dibilang kayak tadi Mas Paris bilang di toko buku misalnya, ya kalau misalnya nggak ada akses toko buku atau mahal, kita sekarang udah banyak yang namanya perpustakaan digital. Di Ipusnas banyak kok. Ipusnas ya, udah banyak kok cerita anak yang bisa dibacain. Lagi-lagi Let's Read itu banyak banget, dan di Let's Read sudah dijenjang. Jadi 1, 2, 3, 4, iya. Terus kemudian di Literasi Cloud, Room to Read itu juga ada jenjangnya. Ada pilihan bahasanya juga macam-macam. Ada bahasa Inggris, di Let's Read bisa bahasa daerah malah. Jadi kalau sekarang dibilang akses buku itu bisa di mana aja. Nggak perlu, kalau aku nggak pernah kayak harus beli yang di toko buku ini nih atau beli penerbit ini nih, enggak sih. Bisa dapat di mana aja. Dapat di mana aja. Nah, terus kalau misalnya bicara teman-teman komunitas Read Aloud, ini berapa sih Mbak anggotanya sampai sekarang yang fokus bersama-sama mengembangkan Read Aloud ini terutama di Lampung? Kalau secara nasional ada 72 komunitas saat ini. Kalau di Lampung sendiri sudah ada membernya sekitar 150-an. Oh banyak ya. Iya. Itu semuanya para ibu atau bermacam-macam latar enggak sih, belakang? Macam-macam. Ada yang masih single, guru-guru PAUD, ada yang orang tuanya juga nggak cuma ibu, tapi ibu bapak. Jadi semua background latar belakangnya tuh ada semua di member kita. Kalau kegiatannya biasa ngapain aja Mbak teman-teman di Read Aloud?
Kalau sekarang sih karena banyaknya online ya, jadi ya macam-macam sih, kayak misalnya kuliah WhatsApp, ngobrol di sharing, misalnya ada yang punya buku ini, kita sharingin di situ, review, kita kurasi buku, karena kadang-kadang orang tua impulsif kan, mau beli aja lah bukunya gitu, kadang-kadang kayak gitu. Kemudian membahas tentang read aloud itu sendiri, perkembangannya gimana, sekarang sudah sejauh apa, misalnya untuk masuk ke sekolah, itu apakah harus bawa birokrasi yang seperti apa, kita sudah diakui atau belum, sudah banyak yang tahu belum, kita sampai ke sana pembahasannya. Selain kita ngebahas buku-buku tadi. Berarti memang aktivitasnya juga banyak juga ya Mbak dari Read Aloud ini untuk menularkan semangat, Iya benar. menularkan semangat untuk menggerakkan literasi dari rumah dengan metode membaca nyaring. Nanti saya minta Mbak Ageng untuk praktik sedikit ya terkait boleh. membaca nyaring di akhir. Nah, barangkali ini Mbak, apa sih sebenarnya yang menjadi alasan teman-teman di Read Aloud ini mau berjuang gitu untuk menularkan semangat membaca nyaring ini, terutama dari keluarganya dulu dan akhirnya menularkan semangat tersebut ke masyarakat. Apa yang menjadi alasan teman-teman tuh apa sih Mbak? Kalau yang menjadi alasan teman-teman adalah pertama berangkat dari alasannya yang pertama berangkat dari orang tua yang suka baca. Berangkat dari orang tua yang suka baca ngerasa kalau ini nggak diterusin nih ke anak-anak, kayaknya sayang banget deh. Karena secara pribadi orang tua tersebut merasakan efeknya suka membaca tuh ternyata banyak loh pengetahuan yang bisa didapat. Terus alasan yang lain adalah sedih banget ya, Indonesia masyarakatnya banyak, tapi akses buku harusnya sih lebih mudah di zaman sekarang. Karena akses internet walaupun di pedalaman manapun, aku yakin masih bisa dapat di beberapa titik untuk akses buku yang digital tadi. Jadi mau alasan apa lagi untuk nggak menularkan virus membacakan nyaring. Terus orang tua merasa bisa membelikan semua fasilitas anak-anak atau bisa mengupayakan menghadirkan buku, tapi nggak mengupayakan menghadirkan orang tua itu hadir membacakan buku. Kayak tadi cuma berapa sih? 5-10 menit loh. Dibandingkan dengan 24 jam dalam keseharian si orang tua itu. Nggak ada apa-apanya dong. 10 menit loh gitu kan. Terus guru misalnya. 10 menit mengawali membacakan nyaring sebelum dia mengajar. Apa sih yang ruginya? Terus mau sampai kapan nih? Kita nih cuma gini-gini aja. Hanya bisa apa? Membaca. Hanya paham bacaan? Enggak paham kok gitu. Buktinya apa? Hoax di kita masih tinggi. Masih banyak yang percaya? Masih banyak yang percaya. Banyak gak orang pintar di kita? Banyak banget. Yang S3 banyak, doktor banyak. Belum tentu mereka paham sama apa yang dibaca. Sedih kan? Itulah yang berangkat. Yuklah, kalau nggak anak-anak usia dini, siapa lagi? Kalau nggak dari rumah, siapa lagi? Karena fitrahnya memang pendidikan itu ya dari rumah. Jadi mau di luarnya bagaimanapun, kalau di rumahnya udah kuat, ya begitulah bawaannya. Itulah pendidikannya. Ini memang idealnya di rumah itu anak-anak sedini mungkin dan sesering mungkin harus dikenalkan dengan yang namanya buku. Salah satu metodenya adalah dengan membaca nyaring ini. Jadi dalam waktu 24 jam itu harus ada waktu-waktu tertentu yang harus diluangkan oleh orang tua, dalam hari ini ayah dan juga ibu, untuk bisa membaca nyaring bersama dengan anaknya. Nah, waktunya itu ada waktu-waktu tertentu nggak sih Mbak? Kayak misalnya tadi untuk kasus anak yang kinestetis, berarti dia dihabiskan dulu energinya, menunggu dia siap baru dibacakan. Kalau untuk jenis karakter anak yang lain itu bagaimana Mbak? Pembagian waktunya, oh sekarang nih waktu yang tepat untuk bacain ke mereka, itu gimana Mbak soal waktunya? Kalau soal waktunya tergantung keluarganya masing-masing ya. Maksudnya kayak misalnya aku, karena aku tidak bekerja di luar rumah, banyak waktu yang bisa aku siapin. Tapi tidak mengganggu pekerjaan di dalam rumah itu sendiri. Jadi kalau aku boleh saran adalah, karena harus kegiatan yang menyenangkan, lagi-lagi waktunya harus menyenangkan dua-duanya. Orang tuanya dan si anaknya. Jadi jangan sampai gini, ketika orang tua tuh bekerja di luar rumah, baru sampai nih, yuk nak kita bacain buku. Aku yakin itu akhirnya jadinya apa? Terburu-buru karena merasa gini, nak
Ini udah malam, kita harus tidur, mama mau mandi, papa mau makan gini. Itu akhirnya apa? Terburu-buru. Bukan itu. Coba cari lagi waktunya. Mungkin sebelum berangkat kerja. Mungkin makan siangnya orang tuanya pulang ke rumah. Bisa disempetin dulu 10 menit. Atau ya memang pulang kerja, ibu dan bapaknya nih yang buru-buru. Mandi, makan, sholat. Nak, mama sama papa udah siap. Atau mama udah siap nih nak, kita bacain buku. Adik mau pilih buku yang mana? Kakak mau pilih buku yang mana? Misalnya kayak gitu. Jadi kalau misalnya waktu yang tepat adalah waktu yang disiapkan, yang hatinya udah siap, hatinya sudah senang, kondisinya udah menyenangkan, boleh dilanjutkan untuk kegiatan membacakan nyaring. Jadi dua belah pihak harus siap. Yang mau membacakan harus keadaannya siap. Betul. Yang mau mendengarkan juga Harus siap. sama siapnya. Iya. Gitu. Setiap hari harus dibacakan terus ya Mbak, konsisten? Atau boleh ada hari liburnya gitu? Gimana ya, kalau kebiasaan, kalau udah dilewatin sehari aja, skip sehari deh, itu pasti berasa deh untuk memulainya lagi. Makanya aku bilang sekarang kalau ada alasan kayak gitu ya, misalnya iya soalnya di rumah neneknya gak ada buku, ada literasi digital. Ada buku-buku yang gampang dibawa, enteng, gak terlalu besar. Itu jadi kalau menurutku gak ada alasan gitu. Karena untuk membangun kebiasaan, udah dibangun nih 7 hari, oh berhasil, terus stop, mulainya lagi susah pasti ya. Konsisten ya Mbak? Iya, karena kuncinya ya itu konsisten. Kalau ketika udah rutin, itu anak akan nagih. Kalau di stop, anak akan ngerasa, kok di stop, kenapa ya? Kok hari ini gak ada bacain ya? Padahal aku tuh belum tahu loh, kemarin tuh akhir ceritanya belum selesai. Karena dalam read a lot juga tidak ditargetkan satu buku selesai. Karena bisa dipenggal. Kalau ternyata anaknya udah ngantuk nih, atau udah jam tidur nih, udah jam 8 dia belum tidur, udah 1,5 buku nih, kita tinggal bisa bilang, oke nak, setengah bukunya lagi kita tebak ceritanya besok ya, misalnya gitu. Jadi nggak ada target nih, satu buku ini harus selesai dalam 1 malam tuh enggak. Oh gitu. Yang penting setiap hari harus diluangkan waktunya. Betul. Untuk bisa berliterasi bersama anak. Iya. Gitu ya. Nah, gerakan literasi dari rumah dengan metode membaca nyaring. Nah, kemudian saya juga penasaran nih Mbak Agang, apa sih program terdekat dari teman-teman Read a Lot yang dalam waktu dekat ini akan teman-teman Read a Lot lakukan? Kalau dari Read a Lot Lampung sendiri, kalau yang setiap minggunya itu kita ngadain kuliah WhatsApp untuk mengenal pengurus, mengenal member. Jadi kita bisa memetakan potensi-potensi member yang ternyata di member kita ada penulis loh, ternyata di member kita ada editor loh gitu. Nanti akhirnya kita akan angkat tema-tema itu supaya tidak hanya mengetahui buku kita beli, tapi kita nggak pernah tahu gimana sih seluk-beluknya penulis, seluk-beluknya editor cerita anak, seluk-beluknya ilustrator ngegambar buku anak tuh gimana sih gitu. Terus yang terdekat itu yang sudah kita rutin, kemudian di akhir bulan menjelang Ramadan juga kita akan buka tentang obrolan menyiapkan Ramadan yang menyenangkan untuk anak-anak. Kemudian di bulan Ramadannya kita akan ada challenge buat teman-teman yang udah semua jenjang bisa ikut, tinggal disesuaikan. Lagi-lagi targetnya anak-anak dan keluarga, menyiapkan suasana Ramadan di rumah. Dan itu kita merekomendasikan juga beberapa buku yang bisa dibacain untuk mengenalkan Ramadan, untuk mengenalkan puasa dan kegiatan lainnya. Kalau yang terdekat itu sih. Keren. Jadi udah ada program di Ramadan ini yang terdekat ya. Iya. Nah, terus barangkali sebelum kita menyudahi sesi ruang temu episode kali ini, mungkin Mbak Agang punya pesan atau mungkin harapan untuk seluruh orang tua yang saat ini nanti akan menonton ataupun menyaksikan siniar kelasa ini terkait gerakan literasi dari rumah. Sebenarnya mungkin banyak cara ya Mbak ya, tapi salah satunya yang bisa kita praktikan adalah dengan metode membaca nyaring ini. Apa sih harapannya ataupun pesannya barangkali untuk sahabat bahasa yang menonton? Kalau pesannya, siapapun bisa membacakan nyaring. Tidak perlu orang tua ke anak, tidak perlu guru ke murid, tapi siapapun yang punya keinginan untuk meningkatkan literasi Indonesia, yuk kita mulai. Gerakan membacakan nyaring dari rumah, dari sekolah, dari manapun kita berada.
Selama ada bahan bacaan, ada yang membacakan dan ada yang dibacakan, yuk kita luangkan 5-10 menit untuk membacakan buku ke anak-anak. Nah, itu ya. Jadi praktik untuk menggemakan gerakan literasi itu memang benar-benar harus dimulai dari rumah dan tentunya dari orang tua. Nah, sekarang sedikit saya minta tolong Mbak Ageng untuk praktik Praktek ya? membaca nyaring biar teman-teman Ah, yang ada di rumah, sahabat bahasa semua bisa melihat bagaimana boleh, sih boleh. membaca nyaring. Oke, aku pakai buku yang ini. Ya. Ini bukunya dari penerbit Rabbit Hole. Kemudian judulnya adalah Cilukba, penulisnya Devi Raisa, ilustrator Guntur G. Biasanya kalau aku akan nanya ke anak-anak, di covernya ini kita bisa ngeliat apa aja sih, Nak? Ada 2 anak kecil. 2 anak kecil ini laki-laki dan perempuan, memakai baju berwarna merah muda dengan celana kuning dan memakai baju berwarna biru serta celana hijau. Dan aku selalu menerangkan siapa penulisnya, siapa ilustratornya, siapa penerbitnya. Kenapa? Lama-lama anak akan bertanya, siapa mama mereka? Mereka ngapain sih? Dan bisa aja kan jadi suatu cita-cita buat anak-anak Indonesia. Nah, kemudian kita buka yuk bukunya. Nah, buka buku ini untuk anak-anak itu adalah gerakan salah satunya untuk stimulus motorik. Ya. Jadi nggak cuma ibunya, tapi bisa anaknya. Minta tolong anaknya untuk buka juga. Nah, di sini kita akan baca. Ayah menutup mata dan berhitung. Yang bacain bisa sambil gini ya. 1, 2, 3. Setelah itu, ibu menggendongku dan berkata, ayo bersembunyi. Wah, Nak, yang tadi anaknya digendong sama ibunya. Mereka ngumpet kemana ya? Ke tenda, Mah. Tendanya warna merah muda. Aku punya loh, Mah, tenda begini. Nah, ini ada fitur lift flap-nya. Bisa dilihat. Ini bedainnya adalah perempuan, anak perempuan, dan ini anak laki-laki. Ya. Terus dia bakal bilang, sudah, kemudian sekarang aku bisa melihat ayah. Wah, siapa ya yang bisa melihat ayah? Oh, ini Mah, tadi dia ngumpet di dalam tenda. Wah, berarti ayahnya ada di dalam tenda atau di luar? Di luar, Mah, di luar. Dia kan bisa lihat ayahnya. Wah, habis itu bisa kita tanyain, ayahnya ekspresinya gimana, Nak? Bingung? Sedih? Marah? Oh, itu Mah kalau begini tuh. Oh, bingung. Bingung, Mah, ayahnya bingung. Bingung kenapa ya? Nah, kita lihat ya ayahnya kenapa bingung. Wah, ayahnya ada di mana, Nak? Di atas tangga. Kemudian ayahnya turun, Nak. Jadi di mana? Di bawah. Wah, ayahnya masih tampak kebingungan. Ini membuka apa ya? Pintu. Di depan. Di belakang. Ayahnya masih tampak terlihat kebingungan. Menutup pintu. Membuka tenda. Dan berkata, Cilukba. Nah, ketemu deh. Setelah itu, ayah dan ibu memeluk dan menciumku. Lalu berkata, kami menyayangimu. Aku juga sayang ayah dan ibu. Ayo main lagi. Selesai. Oh, ternyata semenarik itu ya, Mbak. Maksudnya Iya. kita bisa memancing juga kreativitas dari Anak-anak. anak-anak untuk bisa merespons dan bertanya, ada berhitungnya juga Iya. tadi. Jadi Ternyata paket memang lengkap menarik. Read Lot itu. Mengenalkan huruf iya, mengenalkan warna iya, mengenalkan angka iya, mengenalkan satu kalimat utuh iya. Jadi kalau ada alasan Read Lot aku nggak bisa, nggak mungkin, karena tinggal bacain aja, teksnya ada, intonasi,
bisa dipelajari Hmm. bagi yang mau. Lagi-lagi bagi yang Ya. mau. Kalau nggak mau ya udah. Kayaknya kalau misalnya kita mau pasti ketemu jalannya juga Betul ya Mbak ya. banget. Dan itu juga menuntut kreativitas dari pembacanya untuk merespons ini mau dibawa kemana ceritanya, mau Betul. ditanya apa. Jadi bukan hanya anaknya yang belajar, pada akhirnya juga Orang orang tua. tuanya juga belajar. Nah, sahabat bahasa, menarik sekali pembahasan kita terkait membaca nyaring bersama dengan Mbak Ageng di sini. Dan tentunya salah satu metode membaca nyaring ini merupakan upaya untuk meningkatkan gerakan literasi di lingkungan rumah terlebih dahulu. Literasi dari rumah adalah salah satu upaya dan usaha untuk kita bersama-sama menggeliatkan gerakan literasi nasional, dan kita berharap dengan upaya-upaya yang dilakukan melalui gerakan literasi yang ada di rumah, anak-anak sejak dini sudah terbiasa dengan buku, sehingga nanti ketika di usia lanjut, kemudian di usia dewasa, mereka sudah akrab dengan buku, sehingga harapannya di masa depan anak-anak ini nantinya akan menjadi para penggerak literasi dan tingkat literasinya menjadi lebih tinggi. Begitu harapan kita bersama ya Mbak Ageng. Betul banget. Dan sahabat bahasa, demikianlah episode Ruang Temu di Siniar Klasa Kantor Bahasa Provinsi Lampung pada episode kali ini. Mbak Ageng, terima kasih sudah hadir di Siniar Terima Klasa. kasih. Semoga Sama-sama. informasi terkait membaca nyaring dari komunitas Street Talk Lampung ini bermanfaat dan tentunya bisa menjadi referensi untuk sahabat bahasa yang ada di rumah untuk membangun gerakan literasi dari rumah. Saya Parias mengucapkan terima kasih atas perhatian sahabat bahasa. Sampai berjumpa lagi di episode Ruang Temu selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.